Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Coba sekarang kalian cek teman-teman kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wah, alhamdulillah hadir semua ya. Yuk, sebelum pembelajarannya dimulai, kita mau ice breaking dulu nih. Sudah ada yang tahu ice breaking suara semangat? Nah, sekarang ibu akan contohkan dulu ya. Nanti kalau ibu bilang suara semangat, kalian jawab suara semangat. Nanti kalau ibu bilang satu suara, kalian jawab se. Dua suara, se. Tiga suara, semangat, semangat. Gitu ya. Siap? Yuk, coba sekarang kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Suara semangat. Suara semangat. Satu suara. Dua suara. Tiga suara. Semangat. Semangat. Oke, tentunya harus udah pada semangat ya sebelum pembelajarannya dimulai. Nah, sekarang udah siap untuk belajar? Silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan cari posisi duduk yang nyaman untuk belajar. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya mengenai apa ya? Ya, betul, tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Nih, apa saja sih manfaat sumber daya alam bagi manusia? Betul ya, sumber daya alam sangat bermanfaat untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia itu merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ternyata interaksi itu bukan hanya tentang interaksi sosial atau interaksi manusia dengan manusia, tetapi ada juga nih interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, maka dari itu anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Manfaat pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat menemukan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan nanti kalian juga dapat membedakan nih bentuk interaksi yang bersifat positif dan bentuk interaksi yang bersifat negatif. Nanti kalian juga dapat menjelaskan pengaruhnya serta solusinya. Nah, tentunya untuk mencapai manfaat pembelajaran yang tadi, kita harus melewati beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan menonton video. Yang kedua, kita akan membentuk kelompok untuk mengamati lingkungan sekitar. Yang ketiga, kalian melakukan presentasi tiap kelompok. Dan setelahnya, ada kuis yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Maka dari itu, semuanya harap mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Kemarin kalian tahu ya bahwa sumber daya alam sangat banyak manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Kehidupan manusia ini sangat bergantung erat dengan lingkungan alam. Setiap harinya manusia akan terus berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan alam. Dari perbuatan atau interaksi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan inilah yang kita sebut sebagai interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terbentuk antara individu atau manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya dibagi menjadi dua nih anak-anak. Ada interaksi yang bersifatnya positif, ada interaksi yang bersifat negatif. Jika interaksi yang positif dapat menguntungkan manusia dan dapat juga menguntungkan alam atau baik juga untuk alam. Namun, interaksi yang negatif bersifat sebaliknya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat negatif dapat merugikan lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Sekarang Ibu ingin kalian bersama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Sudah pada tahu lagu Lihat Kebunku? Kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Lihat Kebunku, tetapi kalian perhatikan tiap lirik lagunya ya. Nanti akan ada pertanyaan setelah kita bernyanyi bersama. Coba kalian perhatikan lagi lirik lagu dari Lihat Kebunku. Dari lagu tersebut, apakah kalian menemukan interaksi manusia dengan lingkungannya? Bagaimana nih interaksi manusia dengan lingkungan yang ada di lagu Lihat Kebunku? Betul ya, ada interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya, namun bersifat positif. Mengapa ya disebut interaksi positif? Karena dengan menyiram tanaman akan membuat kebun menjadi indah dan tanaman juga menjadi subur. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya terlihat di lirik setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Tandanya jika kita merawat, menjaga, menyiram tanaman, maka kebun kita juga menjadi indah dan tanaman kita pun tumbuh subur dan sehat. Sekarang Ibu punya satu video lagi yang harus kalian tonton. Kalian simak baik-baik videonya ya. Manfaatan hutan yang diambil batang kayunya untuk dijadikan barang-barang mebel, bangunan, dan lain-lain. Jika dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan, akhirnya hutan menjadi gundul karena tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun dilakukannya pembakaran lahan hutan yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, misalnya dijadikan lahan perumahan dan lahan bisnis. Padahal hutan yang merupakan paru-paru dunia menjadi salah satu unsur krusial demi kelangsungan hidup bumi. Bayangkan apabila tidak ada hutan, bumi kita ini mungkin akan terasa sangat panas yang bisa membuat kita kekurangan oksigen untuk bernapas. Selain hutan, hasil tambang juga merupakan sumber daya alam. Tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, suatu saat nanti bahan tambang seperti emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan gas alam jika digunakan secara berlebih dan terus-menerus akan bisa habis. Sumber daya alam lainnya terdapat di laut. Adapun pemanfaatannya yang berlebihan seperti penangkapan ikan dengan bom. Ini merusak habitat ikan tinggal, yaitu terumbu karang, dan mencemarkan laut karena bahan kimianya. Penggunaan pukat harimau untuk mengambil ikan juga dapat menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terambil. Ada pula pembangunan infrastruktur pesisir dan pengerukan. Sebaiknya kita bisa ya memanfaatkan sumber daya alam dengan baik untuk selalu menjaga kelestarian alam kita. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Siapa yang mau menjelaskan apa isi video yang tadi Ibu tayangkan? Di video ada kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, hutan gundul, nelayan yang merusak laut dengan bom ikan. Nah, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi?
Betul, hal tersebut bisa terjadi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat negatif. Jadi, di sini kalian bisa ya membedakan mana interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat positif dan mana interaksi manusia dengan lingkungannya yang bersifat negatif. Dapat mengerti anak-anak? Sekarang, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Sudah? Jika sudah, Ibu sekarang akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Sekarang, setiap kelompok apakah sudah memegang lembar kerjanya? Sebelum memulai mengerjakan, sekarang dengarkan terlebih dahulu instruksi Ibu ya. Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan dari lembar kerja tersebut. Yang pertama, kalian pergi keluar kelas dan kalian melakukan pengamatan lingkungan sekitar bersama anggota kelompok kalian. Yang kedua, cari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, baik itu yang bersifat positif maupun yang negatif, yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian amati lingkungan sekitar kalian, lalu kalian temukan apakah ada interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat positif maupun negatif. Jika kalian menemukan, kalian tuliskan pada kolom bentuk kegiatan interaksi. Jika sudah menemukan banyak bentuk interaksi, kalian boleh kembali ke dalam kelas untuk melanjutkan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Di kolom selanjutnya, kalian diskusikan dan tentukan apakah bentuk interaksi tersebut tergolong interaksi positif atau tergolong interaksi negatif. Nah, jika yang kalian pilih adalah interaksi positif, maka beri tanda centang pada salah satu kolom tersebut. Lalu di kolom selanjutnya kalian harus memberikan tanggapan kelompok terhadap interaksi tersebut. Dapat berupa saran, upaya pencegahan, solusi, atau yang lainnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dapat dimengerti semua? Ya, silahkan kalian boleh melakukan pengamatan dan mulai mengerjakan lembar kerja kalian. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah? Coba sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kalian dengan kelompok kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1 ya. Apakah ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Apakah ada yang menemukan interaksi yang berbeda? Baik, kelompok 5 menemukan interaksi yang berbeda. Silahkan kelompok 5 untuk langsung mempresentasikannya di depan kelas ya. Ya, betul. Hebat-hebat ya semua. Terima kasih ya anak-anak semuanya sudah mengerjakan lembar kerja dengan benar. Semuanya hebat. Dari hasil-hasil temuan kalian, ternyata di lingkungan sekitar kita pun ada banyak terjadi interaksi manusia dengan lingkungannya. Namun, alangkah baiknya kita selalu melakukan interaksi yang bersifat positif ya. Karena interaksi positif akan berpengaruh positif juga atau bermanfaat untuk kita dan lingkungan. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan yang negatif, selain alam itu dirugikan, kita pun akan berujung dirugikan. Nah, anak-anak, sekarang tahapan pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan kuis. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian. Sistem pengerjaannya adalah nanti Ibu akan mendiktekan pertanyaan-pertanyaan, lalu kalian hanya menuliskan jawabannya saja di kertas yang sudah kalian siapkan. Waktu pengerjaan kalian satu soalnya adalah 2 menit saja ya. Sudah siap anak-anak? Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungannya? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh interaksi negatif manusia dengan lingkungan yang kalian sudah ketahui.
Yang ketiga, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Soal keempat, sebutkan contoh interaksi positif manusia dengan lingkungan yang kalian ketahui. Dan yang terakhir, apa dampak dari interaksi positif manusia dengan lingkungannya? Jika sudah selesai semua mengerjakan, silakan dikumpulkan jawaban kalian ke depan kelas ya. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sekarang kita beri tepuk salut untuk kita semua yuk. Ikuti ibu ya semuanya. Tepuk salut. Jaja jempol. Jaja jempol. Salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Ya betul ya, hari ini kita telah belajar bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada yang bersifatnya positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, kita alangkah baiknya selalu melakukan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat positif. Untuk tugas di rumah, kalian coba perhatikan lingkungan sekitar rumah kalian dan kalian temukan nih, ada tidak ya interaksi manusia dengan lingkungan di lingkungan sekitar kalian. Lalu kalian golongkan apakah interaksi tersebut interaksi yang bersifat positif atau interaksi yang bersifat negatif. PR-nya sudah dapat dimengerti semua anak-anak? Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.